Tapi yang jelas itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi akhirnya kita hanya mendapatkan sisa yang seperti ini. Dan itu sebenarnya pada periode yang lampau itu memang sudah menjadi rahasia umum bahwa bangunan-bangunan tinggalan masa Hindu-Buddha dari bahan bata ataupun dari bahan andesit itu memang sering dijarah baik oleh warga masyarakat kita sendiri atau sejak zaman kolonial dulu untuk kepentingan berbagai proyek pembangunan. Malah paling tidak kalau saya ingat dari literatur yang saya baca itu ada satu orang yaitu Kromo Joyadinegoro sebagai Bupati Mojokerto yang juga melaporkan bahwa pada masa beliau menjabat sebagai bupati itu juga banyak tinggalan-tinggalan masa Hindu-Buddha yang dimanfaatkan baik bata maupun batunya untuk kepentingan proyek-proyek, baik itu untuk bantalan rel kereta api, kemudian untuk jalan raya yang dibangun, dan juga pabrik-pabrik yang didirikan pada masa itu. Untuk hari ini apa yang sudah kami lakukan, pertama ada kegiatan untuk penataan di bagian timur sana. Itu akan disiapkan untuk taman. Di bekas-bekas ekskavasi tahun yang lalu itu dirapikan, ditata karena menjadi lingkungannya. Dan juga ekskavasi dengan instalasi yang di tengah itu juga kita tutup kembali. Sementara itu proses penggambaran dilakukan sampai selesai. Hari ini masih dilanjutkan di beberapa bagian. Nah, tambahan yang terakhir mungkin dari kotak yang ada di sebelah barat daya ini ya. Barat daya ini adalah pengembangan dari kotak yang ada di sebelah utaranya. Karena waktu kami membuka kotak di pinggir timur lapangan ini, ternyata menemukan struktur yang memanjang utara selatan, dan di bagian utara itu terdapat bagian yang menonjol, dan itu adalah karakter dari struktur yang ada di bagian ini. Di empat sudutnya ada bagian yang dibuat lebih besar gitu ya. Tapi yang menarik justru pada bagian ini tuh dia tidak berhenti. Jadi bagian yang diperlebar itu tidak berhenti, malah ada sambungan menuju ke selatan, dan kita menemukan di selatan ini ada struktur yang justru memenuhi kota ini ya, hampir 4 kota ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini separuh-separuh penuh dengan struktur bata, dan rupa-rupanya dinding yang ada di utara ini nyambung kemari. Nah, ini masih menjadi tanda tanya bagi kami, ini apa sebenarnya, mengapa pada bagian ini justru konsentrasi tatanan batanya semakin melebar. Nah, kita belum tahu, kita belum bisa menduga apa-apa, kecuali nanti kita mengharapkan ada kemungkinan perluasan dari kota ini, atau apakah kita akan berdiri di sini. Mengingat kita masih punya waktu sampai tanggal 22, tapi ya kita nanti pertimbangkan apakah kita akan lanjut kejar ini, karena ini adalah tanah milik desa dan tentu membutuhkan izin dari kepala desa apakah memungkinkan untuk dibuka ke arah barat, karena memang strukturnya mengarah ke barat, dan juga ini lengkap, ke arah barat masih nyambung, ke arah selatan juga masih ada kemungkinannya, dan ke timur juga masih ada. Jadi ini memang bagian yang tersambung dengan struktur yang ada di utaranya. Kita juga belum tahu apa itu. Nah, itu yang telah kita dapatkan, itu struktur yang semakin meluas, dan ini membuat semakin besar tanda tanyanya ya. Karena di sana ada struktur segi 4 yang
masing-masing sudutnya dilengkapi dengan bagian yang diperluas. Tadinya terpikir berhenti di sini, ternyata nyambung ke selatan. Nah, ini hal yang unik menurut saya, dan kita perlu data tambahan lagi untuk mengetahui sebenarnya ini apa struktur yang demikian luas ini. Ya, khusus untuk struktur yang ada di bagian utara saya ini sampai ke timur sudah jelas ini ada suatu ruangan tersendiri di mana struktur itu masing-masing sudutnya diakhiri dengan bagian yang meluas seperti katakan seperti menara atau apa bentuknya. Nah, tapi yang justru yang aneh itu karena pada bagian ini nyambung ke selatan, dan kemudian kita menemukan struktur ini. Jadi ini yang membuat tanda tanya, apalagi kalau kita kaitkan dengan keberadaan yoni yang ada di sebelah timur sana. Sementara tadinya kita berharap menemukan pagar. Nah, ternyata struktur yang kita temukan di bagian timur itu bukan pagar. Nah, ini juga belum mengindikasi ke sana, karena ini masih nyambung lagi ke selatan. Jadi kita masih punya harapan untuk memperjelas posisi tatanan bata yang ada di sebelah ini. Kurang nanggap ngelok nih. Mimi kagungan kerja mantu MANTU mangayu bagyo anak nyukake tamu kuduing kekadangan. Ya, sebenarnya di samping titik ini kita juga punya harapan nanti ke arah barat, karena berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan terdahulu, konsentrasi temuan di Klinterjo ini bahkan ke arah barat terus sampai ke pinggir sungai itu terdapat banyak temuan, baik berupa struktur bata maupun umpak. Dan kita ingin tahu apakah memang ada kesinambungan di situ. Nah, kita nanti akan tunggu dan kita akan kaji lebih lanjut, karena juga di lapangan ini menurut berita dari warga masyarakat juga dulunya ditemukan banyak tinggalan, baik berupa sumur jobong, kemudian juga ada umpak-umpak yang besar-besar. Dan apakah itu saling terkoneksi dengan bangunan ini, ya kita akan kaji lebih lanjut. Untuk masalah kerusakan ini kita bisa melihat secara langsung bahwa semua struktur yang kita dapatkan ini kondisinya sudah tidak utuh lagi. Banyak bata yang sudah diambil secara paksa, dan kita melihat mengapa dipaksa, karena hasil pengambilannya itu membuat bata kanan kirinya itu rusak. Jadi ini memang dipaksa diambil, dan itu adalah kerusakan yang sudah dilakukan. Kapannya kita tidak pernah tahu, tapi yang jelas itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi akhirnya kita hanya mendapatkan sisa yang seperti ini. Dan itu sebenarnya pada periode yang lampau itu memang sudah menjadi rahasia umum bahwa bangunan-bangunan tinggalan masa Hindu-Buddha dari bahan bata ataupun dari bahan andesit itu memang sering dijarah baik oleh warga masyarakat kita sendiri atau sejak zaman kolonial dulu untuk kepentingan berbagai proyek pembangunan.
Malah paling tidak kalau saya ingat dari literatur yang saya baca itu ada satu orang yaitu Kromo Joyadinegoro sebagai Bupati Mojokerto yang juga melaporkan bahwa pada masa beliau menjabat sebagai bupati itu juga banyak tinggalan-tinggalan masa Hindu Buddha yang dimanfaatkan baik bata maupun batunya untuk kepentingan proyek-proyek, baik itu untuk bantalan rel kereta api, kemudian untuk jalan raya yang dibangun, dan juga pabrik-pabrik yang didirikan pada masa itu. Nah, kalau ini memang sebenarnya kalau masalah apa ya strukturnya, mungkin saja dahulu sebagian dari struktur ini terpendam mungkin saja. Nah, kita memang perlu mengkaji di mana level tanah aslinya. Baru kita akan bisa tentukan bahwa memang ada sebagian yang terpendam dan sisanya tentunya akan menjulang ke atas ya sebagai pagar. Nah, cuma memang karena kerusakannya sangat tinggi, jadi kita juga harus pelan-pelan untuk mengetahui sebenarnya level tanah aslinya yang pada posisi ketinggian yang mana, itu masih kita cari. Nah, untuk tanah urukan agak sulit karena tanah urukan berarti tanah yang sudah tercampur kan, sudah teraduk. Sedangkan untuk level tanah asli itu kan tentu saja tanah yang dia mewakili lapisan tanah aslinya. Dari hasil ekskavasi kebanyakan karena memang pernah dibuka oleh orang terdahulu dan diuruk lagi. Kita melihat di sebelah utara kita ini kanan kirinya penuh dengan bahasa lokalnya pegrowol ya. Jadi bata-bata kuno yang hancur berantakan, tapi dia menempati kanan kiri dari struktur itu. Ini bukti memang diuruk kembali dengan bata-bata yang dianggap tidak terpakai itu.